Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa lagi. Dan kali ini saya akan membicarakan atau membahas mengenai stabilized approach. Apakah stabilized approach itu? Perlu kita ketahui bahwa hampir kebanyakan kecelakaan terjadi akibat dari unstabilized approach, yang mana biasanya dipaksakan untuk landing. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai stabilized approach. Stabilized approach itu ada dua. Satu untuk visual dan yang satu lagi untuk instrumen. Visual itu kita namakan VFR, kalau instrumen kita namakan IFR. Visual approach itu 500 feet harus sudah stabilize. Kalau instrumen atau IFR 1000 feet harus stabilize. Seperti apakah yang dinamakan stabilized approach itu? Mereka semua berkaitan. Salah satu dilanggar, maka semuanya akan ikut terlanggar. Jadi usahakan kalau yang namanya mau landing, stabilized approach ini betul-betul harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar satu pun, karena mereka berkaitan. Kalau satu dilanggar, maka ada 2, 3, 4, 5 yang akan ikut terlanggar juga. Seperti apa? Oke, kita mulai sekarang dari instrument approach atau ILS, di mana pada saat 1000 feet itu sudah stabilize. Tidak boleh ditawar lagi, 1000 feet must be stabilized. Kita ambil contoh sekarang. Kejadian Pakistan International Airlines. Itu jelas-jelas kecelakaan akibat unstabilized approach yang dipaksakan. Tapi kita tidak bahas tentang Pakistan. Yang kita akan bahas mengenai stabilized approach itu sendiri apa-apa saja. Satu, pada saat kita mulai approach, entah itu di 3000 feet, 2000 feet, it's okay. Pada saat itu kita belum mencapai stabilized approach. Satu, bahwa VSI tidak boleh lebih dari 1000 feet per menit. Oke, satu. Kedua, power must be above idle. Tidak boleh idle. Tiga, speed VREV maximum plus 20, minimum 0. 4, complete checklist must be done. 5, glide slope maximum 1 dot. 6, localizer maximum 1 dot. 7, kita bahas satu demi satu. Apabila satu yang dilanggar, kita ambil contoh pada saat 1500 feet, mungkin ketinggian. Pada saat ketinggian, mau tidak mau, power akan di close atau di reduce atau di close. Itu saja sudah dilanggar, tapi it's okay, karena masih 1500 feet. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Pada saat power idle, otomatis karena ketinggian, pesawat, kalau istilah kami, itu ditikem, ditunjang seperti ini. Otomatis pelanggaran itu akan terjadi. Satu, power idle tidak boleh dilanggar. Power itu harus above idle. Kedua, VSI not more than 1000 feet. Karena pesawat ditikam seperti begini, mau tidak mau VSI akan mencapai 1500 sampai 2000 feet untuk mencapai on the glide. 3, speed yang tadinya harus VREV menjadi VREV plus 20 maksimum lebih dari 20. Bisa jadi 30, 40 atau bahkan 50. Sudah 3 dilanggar. 4, otomatis glide slope-nya akan melebihi 1 dot
bisa jadi 2 atau 3 dot. Karena untuk mengejar altitude yang ketinggian. Yang keempat, semua-muanya sudah dilanggar. Dan ini berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Sebuah kecelakaan akan terjadi apabila ada 2 atau 3 item yang dilanggar. Kalau sudah lebih dari 3 item, hati-hati, cenderung potensi terjadinya kecelakaan ini akan terbukti. Banyak sekali kecelakaan pesawat dikarenakan unstabilized approach dipaksakan untuk landing. Itu untuk instrument approach yang mana 1000 feet harus stabilize. Bagaimana dengan VFR atau visual? 500 feet harus stabilize. Oke, 1000 feet masih belum stabilize. Masih ada satu lagi tadi yang ketujuh, yaitu any deviation must be declared. Kalau seandainya Anda sebagai co-pilot yang terbang, Anda harus declare kepada kapten Anda, "Kapten, sorry ya, ini saya VSI-nya lebih dari 1000 feet, tapi I'm sure by 1000 feet the aircraft should be stabilized." Oke, harus dideklar. Jangan seenaknya kita terbang sesuka TW, main tikem begitu saja tanpa memberitahu kepada sang kaptennya. Kaptennya nggak tahu Anda mau bikin apa, kecuali kalau Anda declare seperti itu. Dan pada saat itu sebelum 1500 feet, it's oke saja, masih sah-sah saja, masih legal. Tapi pada saat 1000 feet betul-betul harus sudah stabilize, glide slope-nya oke, speed-nya oke, VSI-nya not more than 1000 feet, more or less sekitar 7 atau 800 feet. Power must be above idle. Complete checklist sudah dilakukan. It's okay semuanya 1000 feet. Begitupun 500 feet untuk untuk VFR sama saja. Jadi tolong diingat, kalau sampai lebih dari 3 item yang kita langgar, hati-hati, lebih baik go round. Jangan dipaksakan untuk mendarat. Karena banyak sekali terjadi kecelakaan karena sang pilot memaksakan diri untuk mendarat, padahal sebenarnya posisi pada saat itu ketinggian. Kadangkala terburu-buru mau mendarat. Yang kedua, mungkin merasa gengsi barangkali kalau go round, malu, takut, gak enak hati, dan makan waktu, akan terjadi delay lagi nantinya, sementara sekarang sudah delay. Yaitu tadi, pada saat kita desain 10.000 feet, usahakan jangan ngobrol, usahakan fokus dengan terbang. Itu yang terjadi pada Pakistan International Airlines. Passing 1000, passing 10,000 feet descent, masih asik ngobrol. Akhirnya apa? Kelupaan, sampai landing gear-nya pun lupa diturunkan. Itu sangat bahaya sekali. Oke, saya rasa sudah cukup lengkap mengenai stabilized approach. Oke, ada satu hal. Pada saat Anda interview, biasanya interview baik di dalam maupun di luar negeri, baik co-pilot maupun captain, pasti akan ditanyakan mengenai stabilized approach. Bagaimana kalau seandainya 1050 feet Anda belum stabilize pada saat itu? Apakah akan diteruskan untuk landing atau go round? Padahal masih 1050. Atau mungkin kadangkala dipancing 1010 feet belum stabilize atau unstabilized. Mau terus landing atau go round? Itu pancingan pertanyaan pada saat interview. Kalau pada saat interview strict to the rule, kita margin saja. Kalau belum mencapai 1000 feet, let's say 1010 feet, dia tidak stabilize approach, go round saja jawabnya. Itu yang terbaik dan itu yang benar. Kadang-kala dia akan mengeles juga, lo kan masih 1010. Apalah artinya 10 feet itu hanya sekian detik akan terlewati. Oke, baik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang di flying school, Anda bisa terapkan ilmu seperti ini. Dan bagi Anda yang sudah terbang, mohon diperhatikan, dituruti, diikuti rumusan ini, aturan ini, dan jangan dilanggar.
karena ini menyangkut keselamatan diri Anda sendiri dan juga penumpang yang Anda bawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, adios amigo.